Nah, setelah teman-teman melihat video part 1 tentang berapa sih tarif untuk daftar perizinan di Badan POM, di bagian ini atau di part 2 ini saya akan jelaskan berdasarkan peraturan pemerintah langsung, yaitu berapa sih tarif resmi yang dipatok oleh Badan POM ketika kita ingin melakukan pendaftaran, misalkan untuk kosmetika, ya pangan itu bisa berarti nanti kita bisa daftar produk makanan, atau misalkan daftar produk minuman, ya, atau daftar obat, ya, obat yang bisa di apotek itu berapa daftarnya, karena ini berbeda-beda ya, tiap kategori ini berbeda-beda. Oke, saksikan terus. Tadi break dulu sebentar. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian yang terpenting yang kita harapkan bisa menjadi informasi yang bisa kita gunakan ketika kita harus mendaftarkan produk kita, perusahaan kita ke Badan POM. Yang pertama adalah jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPOM. Yang pertama adalah jasa registrasi, pendaftaran, notifikasi, dan evaluasi. Ya, ini untuk obat nih, ya. Ini untuk obat. Jadi ini obat itu maksudnya ya obat ya. Jadi obat kalau misalkan ada beda dengan obat tradisional. Ini obat yang biasa kita beli di apotek mungkin seperti itu ya. Jadi yang pertama ada registrasi per item itu 1 juta nih harganya. Memang untuk yang obat ini praktis lebih mahal daripada yang obat tradisional, kosmetik dan pangan ya. Karena ini ya levelnya sudah lebih tinggi dan di sarana produksi pun artinya akan lebih lebih canggih lagi, lebih banyak lagi prasyarat yang harus dipenuhi ya untuk memproduksi obat ini. Dan registrasinya pun terbilang cukup mahal. Kemudian registrasi obat dengan zat aktif baru, produk biologi dan kombinasi baru itu sampai 30 juta tuh ya. Registrasi saja sampai 30 juta. Ya. Jadi ya tidak sembarang juga berarti orang yang bisa mendaftarkan obat ini. Artinya dia perusahaannya harus sudah sangat sudah besar gitu perusahaannya. Registrasi obat baru atau produk biologi yang sudah terdaftar dengan indikasi dan atau posologi baru. Ya, saya kurang tahu ini bahasa posologi. Bentuk sediaan baru, sediaan itu apakah mungkin kapsul, tablet, dan lain sebagainya, kurang lebih begitu. Cara pemberian baru, ya, dan kekuatan baru. Nah, ini per itemnya 20 juta. Ya, luar biasa. Yang mana kalau misalkan kita di IKM, UKM, ya, industri kecil, ya tidak mungkin lah untuk masuk ke area obat ini ya. Yang pertama dananya juga nggak ada dan yang kedua fasilitasnya sudah jelas tidak akan memadai ya. Registrasi obat kopi dengan nama dagang nih saya kurang tahu nih ya, mohon maaf kalau saya ada beberapa istilah yang kurang tahu karena saya tidak berkutat dengan produksi obat ya. Jadi ada namanya obat kopi nih, saya kurang tahu nanti mungkin di kesempatan berikutnya saya jelaskan. Registrasi obat kopi dengan nama dagang 7,5 juta tuh. Registrasi obat kopi dengan nama dagang yang memerlukan uji klinis, ya termasuk uji bioekivalensi 12,5 juta. Ini terbilang cukup mahal, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman produksinya obat, saya rasa mungkin sudah tahu lah. Kalau sudah obat itu sudah ada tim legal khusus, ya untuk menangani mengurus perizinan-perizinan ke Badan POM. Ya. Jadi yang begini-begini saya skip saja ya. Ini mahal-mahal. Dan yang kita fokuskan di sini nanti adalah untuk yang obat tradisional dan juga untuk kosmetik ya. Karena itu mungkin lebih banyak kita gunakan dan lebih banyak juga mungkin di digital marketing, market online dan lain sebagainya. Nah, ini nih. Registrasi ulang aja untuk obat itu dengan nama generik 1 juta. Ya, registrasi ulang obat dengan nama dagang 5 juta. Ya, registrasi ulang. Jadi harus registrasi ulang. Oke, lanjut. Obat tradisional, obat herbal terstandar, fitofarmaka, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
ya. Nah, kan? Praregistrasi obat tradisional, obat herbal terstandar, fitofarmaka, suplemen kesehatan atau obat kuasi itu 100.000 cuma, ya 100.000, ya 100.000. Beda dengan yang tadi yang obat ya, yang obat yang kita beli di apotek itu tadi berapa tadi 1 juta ya, ini 100.000, jadi lebih murah memang ya. Registrasi obat tradisional impor 15 juta, wah ini nih. Jadi ada perbedaan di sini ya. Untuk yang impor, obat tradisional impor itu memang dibebankan lebih mahal. Kenapa? Ini yang saya rasa sangat bagus lah ya, karena ini untuk memproteksi, melindungi obat-obat tradisional yang ada dalam negeri, ngapain impor lah, kurang lebih begitu ya. Jadi dimahalin ya, yang impor itu 15 juta untuk registrasinya. Obat tradisional impor dengan bahan baru, kombinasi baru, indikasi baru, posologi dan atau dosis baru itu 20 juta. Ya, jadi lebih baik menggunakan bahan-bahan memproduksi obat tradisional dalam negeri. Nah, ini obat tradisional, registrasi obat tradisional produksi dalam negeri, ya parem, pilis, tapel, cairan obat luar atau serbuk obat luar 200.000 cuma sorry, serbuk obat dalam, rajangan, dodol atau pil. Ada dodol ya, maksudnya apa ini? Saya kurang tahu ya. 500.000. Tablet, kapsul, krim, gel, salep, supositoria atau cairan obat dalam COD itu 800.000. Registrasi obat tradisional produksi dalam negeri dengan bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posologi dan dosis baru 7,5 juta ya. Registrasi obat tradisional khusus ekspor itu 500.000. Wah, ini jadi kalau misalkan kita produknya itu nanti, wah ini kita produknya mau ekspor nih. Jadi registrasinya khusus gitu, ada khusus. Jadi ini dibedakan ya, artinya nanti BPOM akan mengetahui bahwa eh, apa obat tradisional yang kita produksi ya itu nanti dikhususkan untuk ekspor. Jadi BPOM sudah mengetahui dari biaya registrasinya saja udah tahu. Jadi ke data gitu ya. Wah ini Pak Novan ini ternyata dia registrasinya itu khusus ekspor. Ya produknya ABC gitu ya. Seperti itu. Jadi akan masuk ke datanya Badan POM. Nah ini fitofarmaka 10 juta. Ya fitofarmaka artinya dia obat tradisional yang levelnya sudah yang paling tinggi. Ya. Sudah uji klinis mungkin. Ya. Fitofarmaka ini memang tidak banyak ya fitofarmaka di dalam negeri di Indonesia. Ya, mungkin hanya ada beberapa saja, 5 produk mungkin yang saya tahu. Mungkin sekarang sudah bertambah, tapi tidak banyak ya. Registrasi obat herbal terstandar ya OT itu 5 juta ya. Nah ini registrasi suplemen kesehatan dalam bentuk sediaan bahan atau kombinasi berupa vitamin dan atau mineral itu 5 juta. Jadi kalau misalkan ada suplemen dikombinasikan dengan vitamin, jadi itu biayanya 5 juta. Ini aja kalau dikombinasikan ya. Bahan berupa isolat, asam amino herbal dan bahan lain yang disetujui sebagai suplemen kesehatan dalam bentuk tunggal atau kombinasi dengan bahan lain seperti vitamin itu 10 juta ya. Nah, ini dan lain-lain. Bahan baru, kombinasi baru, indikasi baru 15 juta, registrasi suplemen kesehatan khusus ekspor 5 juta. Ini registrasi obat kuasi baru, produk dalam negeri 1 juta. Registrasi obat kuasi impor 5 juta. Registrasi obat kuasi khusus 500.000. Memang sih sorry, ini ada tukang jualan biasa. Jadi registrasi obat kuasi khusus ekspor itu ada 500.000. Jadi memang ini relatif lebih murah kalau dibandingkan dengan obat yang saya sampaikan tadi di awal. Tapi ya tetap kita memerlukan dana yang harus kita keluarkan untuk daftar-daftar ini ke Badan POM. Nah ini kalau registrasi ulang. Jadi kalau registrasi ulang itu 100.000, ada 250.000 untuk serbuk obat dalam, ya rajangan, dodol atau pil itu 250.000 dan lain-lain dan lain-lain. Ini obat tradisional impor 5 juta. Jadi kita harus registrasi ulang ya. Jadi registrasi ulang itu maksudnya kita kalau misalkan sudah registrasi itu
tidak bisa seumur hidup gitu. Jadi harus diregistrasi ulang. Dan itu ada biayanya kalau registrasi ulang itu. Itu kurang lebih begitu penjelasannya ya. Nah, ini banyak sekali, ini tidak mungkin saya sampaikan satu persatu. Nanti boleh di di kolom komentar di ini aja, dicantumkan nomor WhatsApp, nanti akan saya kirim via WhatsApp peraturan pemerintah ini supaya teman-teman dari UKM, IKM itu bisa mengetahui. Ya. Wah, ini banyak sekali variasi obat tradisional dan lain-lain dan lain-lain. Ya, kisarannya under lebih banyak di bawah 10 juta ya, tapi ada yang 15 juta juga ini untuk registrasi variasi suplemen kesehatan ya. 15 juta tapi rata-rata di bawah 10 juta. Nah, ini kalau olahan kok olangan ya. Pendaftaran baru pangan olahan. Itu pangan berklaim 3 juta. Jadi kalau misalkan ada pangan fungsional berklaim itu artinya wah ini makanan ini bisa klaimnya itu misalkan meningkatkan kecerdasan. Nah, itu tuh. Jadi kita mengkonsumsi sesuatu ya, kemudian dengan mengkonsumsi itu ada klaimnya meningkatkan kecerdasan otak misalkan. Nah, itu pangan berklaim namanya. Itu 3 juta ya. Kemudian produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi atau pangan organik 2 juta ya. Pak ini kata-kata ini harus saya sensor nih. Biasanya YouTube itu sensitif banget dengan kata-kata yang ini nih. Aduh. Oke, oke ya. Ini banyak sekali kategori 030 ya. 020 S untuk dimakan edible ice termasuk serbet dan sorbet. Wah, saya nggak tahu nih ya. Ya, jadi istilah-istilah mungkin di dunia pangan. Yang jelas di sini ada semua 300.000, 500.000, kategori 7 ada produk bakteri. Ya, produk bakteri mungkin mungkin ya, mungkin semacam minuman probiotik gitu mungkin ya. Oke, ini banyak telur dan produk telur. Ada juga ya, mungkin artinya pangannya itu ada mengandung telurnya gitu ya. Pemanis termasuk madu itu 200.000. Rempah, sup, saus, salad di sini. Nah, ini ada yang produk pangan untuk keperluan gizi khusus 3 juta. Jadi kalau misalkan sudah ada klaim-klaim tertentu untuk masalah gizi ya, untuk yang tadi saya sampaikan juga misalkan ada klaim khusus untuk kecerdasan ya, untuk meningkatkan kalsium misalkan itu pasti lebih mahal dari yang lain. Oke. Jadi kalau ada perubahan data, jadi perubahan data pun itu bayar nanti. Makanya ketika kita mendaftarkan pertama kali ke Badan POM itu harus betul-betul kita rencanakan sedemikian rupa supaya nanti tidak ada perubahan-perubahan gitu loh. Karena setiap ada perubahan itu bayar ke BPOM ini ya. Nih perubahan pencatuman logo halal, logo SNI dan lain-lain di sini nih. Perubahan masa kadaluarsa dan atau perubahan kode produksi pun itu ya bayar. Perubahan rancangan label bayar 100.000. Nih pangan berklaim, perubahan komposisi bayar 1,5 juta. Ini perubahan kayaknya lebih mahal dari yang data awalnya ya. Jadi ya sebisa mungkin jangan ada perubahan sebisa mungkin ya. Tapi kalau memang harus ada perubahan ya mau bagaimana lagi? Masa nggak berubah juga itu kan? Nah, ini banyak sekali pendaftaran ulang pangan olahan loh kan yang tadi. Nah, ini. Oke, 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 kita lanjut. Nah, sekarang kita ke jasa kosmetika. Jasa notifikasi ya, notifikasi kosmetika yang diproduksi di luar ASEAN itu 1,5 juta, yang diproduksi di negara ASEAN 500.000 ya, dan lain-lain di sini banyak. Jasa evaluasi obat 10 juta atau kalau obat itu pokoknya mahal-mahal lah ya. Evaluasi permohonan obat uji klinis itu 5 juta ya. Ya bagi mereka yang sudah masuk dalam perusahaan obat artinya mereka modalnya sudah besar jadi bayar 10 juta 5 juta ya bukan sesuatu yang besar bagi mereka.
Ini sih menarik nih, evaluasi permohonan pemasukan obat melalui mekanisme jalur khusus per item 100.000. Nah, ini saya belum mengetahui lebih lanjut maksudnya mekanisme jalur khusus seperti apa. Kalau ada teman-teman yang sudah lebih paham mengenai hal ini mungkin bisa berikan komentar ya. Evaluasi obat tradisional, OT, fitofarmaka, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetika. Ini evaluasi ya, bayar juga di sini. Oke. Nah, ini kalau audit ya, inspeksi. Inspeksi itu orang BPOM datang ke sarana produksi impor yang 7,5 juta. Wah, ini nih. Audit sarana produksi 50 juta. Sarana produksi produk impor ya. Jadi produknya impor tapi diproduksi di sini itu mahal 50 juta. Ya memang harus begitulah gitu kan supaya industri dalam negerinya tumbuh gitu kan. Jadi yang dari luar-luar itu ya mahalin sedikit nggak apa-apa. Nah, ini sertifikasi CPOB, cara pembuatan obat yang baik, ini mahal-mahal juga ya. Persetujuan rencana induk pembangunan atau RIP namanya, itu 5 juta. Bukan rest in peace ya, ini rencana induk pembangunan. Jadi inspeksi dalam rangka sertifikasi 15 juta. Perubahan sertifikat karena perubahan administrasi 500.000 ya. CPOB, cara pembuatan obat yang baik ya. Ini teman-teman harus tahu nih, ada CPOB, ada CPO, ada CDOB juga nih. Ini saya baru tahu ya kalau CDOB ya. Cara distribusi obat yang baik ada juga ternyata ya. Di sini untuk pedagang besar farmasi itu 7 juta, penyaluran gimana nih? Wah, ini sensitif juga deh kata-kata ini nih. Nanti saya ini deh. Ya, jadi pokoknya yang ini itu 7 juta, tapi di Badan POM ada ternyata ya. Penyalur obat selain huruf A dan huruf B itu 7 juta, penyalur obat, bahan obat 7 juta. Oke ya. Nah, ini CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik itu 5 juta ya. Sertifikasi ya, sertifikasi cara pembuatan. Jadi artinya kita daftar untuk daftar CPOTB. Yang pertama CPOTB itu ada industri obat tradisional ya. Ini ada di sini data apa tarif-tarifnya berapa. Kalau memerlukan inspeksi tambah 1 juta gitu kan, kurang lebih begitu. Tidak memerlukan inspeksi cuma 500.000. Nah, perpanjangan sertifikat setiap 5 tahun. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita sudah punya fasilitas CPOTB industri obat tradisional itu jangan sampai tidak diperpanjang ya, harus diperpanjang. Nah, persetujuan sistem tata udara aja baru 1 juta, perubahan 500.000 ya. Persetujuan RIP ya itu baru 500.000, kalau perubahan 250.000. Nah, ada yang CPOTB itu ada juga yang kedua adalah IEBA ya. IEBA 5 juta ininya, yang kalau yang baru perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan 500.000 dan lain-lain di sini banyak sekali ya, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Saya ulangi lagi, kalau misalkan teman-teman membutuhkan ini silakan dicantumkan saja nomor WhatsApp-nya atau bisa kontak WhatsApp saya dicek di fans page Facebook fans page Facebook itu Novanway ya ada. Ini CPKB industri besar kalau baru itu 10 juta ya. Ini khusus untuk yang punya fasilitas produksi ya. Jadi disertifikasi gitu sarana produksinya. Ini banyak sekali di sini tarifnya. Ya ini kalau saya sebutkan satu persatu bisa 1 jam lebih kali ya, apalagi dengan pembahasannya. Jadi saya skip saja. Oh, ini ada SKE, surat keterangan ekspor. Jadi kalau misalkan kita ekspor, kita harus ada SKE-nya. Itu 50.000 per item produk. Ya. Ini banyak sekali. Nah, ini sensitif semua nih ya. Ini nanti saya bisa di ini YouTube. Nah, ini untuk uji-uji ada di sini ya ternyata ya yang saya sampaikan tadi, uji fisika ya, organoleptik 30.000, uji keregasan 75.000. Ini untuk tablet, kapsul dan pil ya. Uji disolusi ada 500.000 itu kan.
Jadi mereka memang mereka punya laboratorium ya lengkap gitu kan. Artinya kalau misalkan kita mau menguji sesuatu di mereka itu kita bisa ada tarifnya di sini ya. Oke, serbuk atau padat ada uji organoleptik, makroskopik, mikroskopik, keseragaman bobot, uji zat larut, uji daya serap. Ya, ini banyak sekali ya untuk uji di sini bisa dilihat ya. Oke, ini sudah 20 menit saya bahas ini ya. Banyak sekali ini uji. Oke. Saya sudahi saja ya. Saya sudahi saja karena ini sangat banyak. Jadi kalau misalkan perlu saya ulangi lagi nanti silahkan di kolom komentar ya dicantumkan informasi yang bisa saya hubungi. Ya, terima kasih. Itu saja. Nah, itu tadi penjelasannya, saya rasa sangat lengkap apa yang sudah saya sampaikan. Tapi mungkin akan ada pertanyaan, ini kenapa sih kalau misalkan kita daftar di kita maklun nih di tempat maklun, tapi biaya untuk badan pomnya sama halalnya itu kok mahal sekali. Ya ini terkait dengan kalau misalkan ada revisi ya, karena setiap revisi itu kan ada charge tersendiri, ada biaya tersendiri. Nah ini yang kemudian dipatok lebih tinggi dari tarif yang seharusnya gitu kan untuk masalah revisi-revisi ini. Kemudian kalau misalkan harus ternyata harus bolak-balik ke kantornya Badan POM, ini artinya kan harus ada akomodasi. Nah kalau dipatoknya berdasarkan tarif ini pas misalkan ya, nanti siapa yang akan menghandle urusan nanti bolak-balik ke Badan POM, urusan biaya revisinya dan lain-lain, sehingga tempat maklun biasanya akan memberikan biaya lebih tinggi dari apa yang saya sampaikan tadi, dan itu saya rasa sangat wajar dan sangat lumrah, dan ini harus menjadi perhatian kita semua sebagai praktisi ya, sebagai orang yang mungkin akan bergelut di dunia bisnis kosmetik, bisnis obat tradisional, obat dan produk makanan atau minuman. Ini harus bisa dipahami dengan baik. Itu aja, jangan lupa klik like dan juga share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.